Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana ulangan kemarin? Apakah kalian bisa mengikuti ulangan akhir bulan dengan lancar? Semoga nilainya memperoleh hasil yang memuaskan. Oke anak-anak, sebelum belajar, ayo bersama-sama kita membaca doa yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menerangkan tema 6 pembelajaran Bahasa Indonesia. Perhatikan ya. Materi kali ini adalah melanjutkan dari materi yang kemarin. Kemarin Bu Mila telah mengajarkan 2 materi, sekarang 2 materi lagi ya. Materi 3 dan materi 4. Materi pembelajaran kali ini adalah 3 kalimat perintah, 4 mengenal kalimat pemberitahuan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 3 dapat membuat kalimat perintah, 4 siswa dapat mengetahui kalimat pemberitahuan. Pada materi yang ketiga, Bu Guru akan menerangkan tentang kalimat perintah. Nah, materi ini adalah materi yang baru bagi kelas 1. Apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah biasanya di situ ada kata penekanan yang biasanya kalian itu disuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi biasanya di situ kalimatnya ibaratnya itu menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu. Bu Mila kasih contoh. Tutup pintunya. Nah, berarti kalian harus menutup pintu. Buka bukunya. Berarti kalian harus membuka bukunya. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat perintah. Nah, sekarang Bu Guru juga mempunyai percakapan tentang kalimat perintah. Kalian tebak ya, mana yang termasuk kalimat perintah. Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Dayu, bersihkan papan tulis ya. Iya Bu, segera saya laksanakan. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap Bu. Dan kamu Benny, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik Bu Guru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari beberapa kalimat perintah. Dan langsung di situ ada kalimat tanggapannya. Loh, mana Bu kalimat tanggapannya? Kalimat tanggapannya itu adalah di bagian jawaban dari siswanya. Seperti jawaban dari Dayu. Ya Bu, segera saya laksanakan. Atau jawabannya si Edo. Siap Bu. Ataupun jawabannya si Benny. Baik Bu Guru. Itu adalah salah satu contoh dari tanggapan. Salah satu contoh dari kalimat tanggapan. Setelah ada kalimat perintah, biasanya disertai kalimat tanggapan atau jawaban dari kalimat perintah. Sebetulnya semua kalimat itu harus ada kalimat tanggapannya, seperti kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat permintaan maaf, kalimat permintaan tolong. Terus yang pertama tadi adalah kalimat petunjuk. Itu semua ada jawabannya, yaitu kalimat tanggapan. Apakah itu menyetujui ataupun tidak menyetujui dari permintaan tersebut, dari kalimat tersebut. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai 5 buah kalimat. Kalimat-kalimat berikut, manakah yang termasuk kalimat perintah? Coba kalian perhatikan ya. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat perintah. Nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Apakah ini termasuk kalimat perintah? Ingat, kalimat perintah, kalimat seperti menyuruh. Ya, kalimat menyuruh, kalimat untuk melakukan sesuatu. Nah, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Apakah ini kalimat untuk melakukan sesuatu?
Tidak. Nomor 1 bukan kalimat perintah. Nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah. Apakah itu kalimat perintah? Ya, itu kalimat perintah. Kalimat perintah, membuang sampah di tempat sampah. Buanglah sampah di tempat sampah. Itu menyuruh untuk membuang sampah di tempat sampah. Yang nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Apakah itu kalimat perintah? Bukan, itu bukan kalimat perintah. Nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatumu. Apakah itu kalimat perintah? Letakkan sepatu di rak sepatu. Ya, itu adalah kalimat perintah, menyuruh kalian untuk meletakkan sepatu di rak sepatu. Jika diletakkan sembarangan, tentu akan berantakan. Yang nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Ya, itu adalah juga kalimat perintah. Kalian di sana disuruh untuk menjaga kebersihan di sekolah. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahami mana yang termasuk kalimat perintah, mana yang bukan kalimat perintah. Sekarang Bu Guru akan menerangkan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang kalimat pemberitahuan. Apa itu kalimat pemberitahuan? Tentu saja namanya saja pemberitahuan, berarti artinya memberitahu tentang sesuatu. Jadi kalimat pemberitahuan itu tentu saja memberitahu tentang sesuatu. Seperti contoh sebagai berikut. Siti menyapu lingkungannya setiap hari. Atau lebih simpelnya, Siti menyapu rumahnya setiap hari. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa Siti itu menyapu rumahnya setiap hari. Itu adalah contoh kalimat pemberitahuan. Nah, jika kalian ingin memahami lebih lanjut tentang kalimat pemberitahuan, coba kalian perhatikan percakapan sebagai berikut ini. Mari kita baca bersama teks percakapan berikut ini. Dari mana, Beni? Dari rumah Edo, Ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu. Di meja ada pisang rebus. Terima kasih, Ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik, Ayah. Mari kita cek satu persatu dari percakapan yang Bu Mila sampaikan tadi. Dari mana, Beni? Apakah itu suatu kalimat pemberitahuan? Bukan, itu bukan kalimat pemberitahuan. Itu adalah kalimat tanya. Jadi, dari mana, Beni? Di situ ada tanda tanya, itu adalah kalimat tanya. Kemudian Beni menjawab, dari rumah itu, Ayah. Itu adalah kalimat tanggapan. Tanggapan dari pertanyaannya Ayah. Jadi kalimat tanggapan itu bermacam-macam ternyata ya. Ada yang berupa persetujuan, ada yang berupa permintaan maaf, ya, ada yang berupa pengucapan terima kasih, ya. Ternyata kalimat tanggapan itu ada bermacam-macam. Kemudian si Beni berkata, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Apakah itu termasuk kalimat pemberitahuan? Ya, itu termasuk kalimat pemberitahuan. Si Beni bercerita kepada ayahnya, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Memberitahukan ke ayahnya bahwa ini loh teman saya yang bernama Edo mempunyai banyak ayam di rumahnya. Kemudian ayahnya menjawab, kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Itu adalah juga kalimat pemberitahuan. Itu memberitahu
kepada si Benny bahwa ketika kita mempunyai hewan peliharaan itu harus tidak boleh mengganggu tetangga, tidak boleh mengganggu lingkungan tetangga. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang sempit, kemudian kita punya ayam. Nah, ayamnya ini bagaimana? Ya harus diberikan kandang, diberikan tempat. Jika ayamnya tidak diberikan tempat, kemudian ayamnya seenaknya saja berak, kemudian bikin kotor di halaman orang lain, tentu saja itu bisa mengganggu tetangga. Akibatnya apa? Akibatnya bisa bertengkar, tidak rukun seperti itu ya. Kecuali kita tinggal di desa atau mempunyai halaman yang luas, tidak mengganggu lingkungan tetangga, kita boleh memelihara hewan. Nah, kalau kita tinggal di lingkungan yang sempit, kita juga harus memikirkan tetangga kita. Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Terus kemudian si Benny menjawab, Edo memiliki kandang besar, kandang dibersihkan setiap hari. Itu juga merupakan kalimat pemberitahuan. Jadi yang disampaikan Edo memiliki kandang besar. Jadi si Benny ini bercerita kepada ayah bahwa Edo ini mempunyai kandang besar dan kandangnya dibersihkan setiap hari. Selanjutnya yaitu ayah berkata, hewan adalah makhluk Tuhan, kita wajib merawatnya. Hewan adalah makhluk Tuhan, kita wajib merawatnya. Itu juga adalah kalimat pemberitahuan. Ayah memberitahu Benny anaknya bahwa hewan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita wajib merawatnya. Kalau kita memelihara hewan, tentu saja wajib dirawat. Kita memelihara tapi tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi minum, tentu saja kita akan berdosa. Cucilah tanganmu. Apakah itu termasuk kalimat pemberitahuan? Bukan, itu adalah kalimat perintah seperti yang di materi ketiga tadi. Cucilah tanganmu itu artinya menyuruh Benny untuk mencuci tangan. Kemudian ayah berkata lagi, di meja ada pisang rebus. Nah, jadi ayah itu menyuruh Benny untuk mencuci tangan karena di meja ada pisang rebus. Sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di meja ada pisang rebus. Kemudian Benny menjawab, terima kasih ayah. Itu adalah kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan, pengucapan terima kasih. Kemudian ayah menjawab, jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Kemudian dijawab oleh Benny, baik ayah. Itu adalah kalimat tanggapan. Nah anak-anak, sekarang Bu Mila mempunyai 5 kalimat. 5 kalimat ini seperti tadi, kalian checklist mana yang termasuk kalimat pemberitahuan, mana yang bukan kalimat pemberitahuan. Nomor 1, dari mana Benny? Nah ini tadi sudah Bu Mila terangkan ya. Apakah ini termasuk kalimat pemberitahuan? Bukan kalimat pemberitahuan, tapi kalimat tanya. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ini termasuk kalimat pemberitahuan di checklist. Edo memiliki kandang besar. Ini termasuk kalimat pemberitahuan. Ibu merebus pisang untukmu. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Terima kasih ayah. Apakah itu kalimat pemberitahuan? Bukan. Jadi ada 3 kalimat pemberitahuan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Jadi kalian bisa memahami tentang kalimat pemberitahuan, kalimat perintah, ciri-ciri kalimat ajakan, dan kalimat petunjuk, menemukan petunjuk-petunjuk di dalam kalimat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kamu semua.
Nanti di akhir video Bu Mila akan memberikan beberapa latihan soal. Di situ ada 4 latihan soal. Nah, kalian kerjakan sesuai yang diperintahkan oleh Bu Guru. Tidak semuanya dikerjakan, harus disesuaikan dengan perintah Bu Guru. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ayo bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.